dibangkit daripada alam kubur, di padang mahsyar, ditimbang dihitung, beliau pinanggung umatnya. Kenal Rasulullah dengan umatnya, kita aja bisa kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah adanya peringatan Maulid. Sekurang-kurangnya kita mengenal keagungan sifat Rasulullah, keagungan wujud Rasulullah dengan ada wujud peringatan Maulid. Saya sedikit-sedikit mengenal Nabi saya, Rasul saya seperti ini kurangnya. Rasulullah SAW bercerita tentang diri beliau karena sahabat bercerita tentang kelebihan Nabi Musa, kelebihan Nabi Isa, kelebihan Nabi Ibrahim dan seluruh para anbiya oleh Rasulullah. Kemudian Allah rahmatul mudah dia wa rahmat. Aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada seluruh umat manusia di tanganku. Diwal rahmat bendera dengan panji-panji arham. Panji-panji memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Panji itu Rasulullah Yesus. Di bawah panji-panji Rasulullah bendera seluruhnya di bawah beliau. Bendera para anbiya, bendera para aulia, siapa saja di bawah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW dikasih oleh Allah makamul a'zam, makam yang tertinggi yang teragung, yaitu makam syafaatul uzma, menolong kepada seluruh umat manusia yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang sangat agung. Rasulullah aja sehingga percontohan aja di dunia ada hukum orang syirik. Begitu orang menyanjung Rasulullah, begitu orang seolah dengan wujud Rasulullah kita kabul aja, kita terhindar dari bala, kita selamat, kita mendapat kemudahan. Itu ambilan daripada hadis asy-syafa'ah yang di dalamnya disebutkan majannas, berkelompok-kelompok manusia. Manusia tidak seperti satu orang tidak, berkelompok mereka. Seperti awal kejadiannya al-arwah junudun mujannadah, bermula ruh manusia itu berkelompok-kelompok. Seperti itu juga di waktu dibangkit kemudian ditaruh di padang mahsyar, ternyata berkelompok. Ini kelompok orang yang puasa, ini kelompok orang yang salatul lail, ini kelompok orang yang bersedekah, ini kelompok orang yang banyak salawat kepada Rasulullah. Kalau kawan bermasuk apabila ada memang amalannya di waktu hidup dia di dunia 2 kilo. Kita ini matahari berapa jauh sekali dari kita, tapi sangat panas. Tambah kemarau, tambah panas. Banyu beikit. Bisa kata mandian seperti namun kada habis rajin malam hari nunggui, kalau mandi subuh. Kemarau, serada susah panas, kada nyaman rasanya. Nah di musim nanti ini sudah ada pelajaran Rasulullah. Jadi menyarankan apabila tidur pajahi lampu aja Rasulullah. Karena lampu zaman dulu lain listrik ini, lampu ada apinya. Karena kita guling datang tikus dari kamar orang. Nah besok ada mau bakar ikan lagi, bakar manusia. Oleh Rasulullah seolahnya Rasulullah mengajarkan kepada kita, apalagi seperti musim panas ini, jaga kumpul dan masak yang dikatakan. Ya keluar pada rumah ada makan dahulu, hanya keluar. Kalau umum pada unsur adanya api karena sangat berbahaya apabila kebakaran.
habis kebakaran itu hilang seluruh harta benda. Walaupun berbentuk emas perhiasan, terbakar di api, hancur lebur jadi air. Misalnya bus pas kebakaran tadi jadi bus lagi, habis. Di rumah sampai ke binatang apa aja habis mati. Artinya sangat berbahaya. Dijaga seluruh jamaah apa seluruhnya kita keamanan warga kita masyarakat terutama api. Karena susahnya berusaha orang, susah mencari duit, anak ke laut, tapi berlumbang dana, ada tahu lewat, ada dapat ikan, bahasa kita, kabun, buahnya ada tapi subur, ada dadanya. Maka menyerimpit juga kepada gang, ada jangan gabilanya, para yang sebenarnya. Mulai nelayan, pertanian, perdagangan, karena permasalahan cuaca berubah, panas, angin deras. Akhirnya apa? Dipikirkan di otak nak berduit, coba bisa jalan. Lalu terbetiklah di dalam hati, bisik, rumah si anu orang kebanjar, usung rumah. Nah, pada ambil toko lah orang biasa. Nah ini jadi hati-hati, jadi juga tetangga sebelahnya bala, dilihat takkan rumah, keluarga, rumah, tetangga. Ini zaman susah, maling, kemana-mana aja berjalan. Karena memang duitnya ada, anak berduit, tapi cari anak awal kan dia. Satu-satunya jalan adalah ada rumah kosong, bongkar. Darahnya dekat, apakah di rumah ini? Biar anduk aja segala. Nah ini maknanya kita di zaman dimana perubahan merubah seluruh struktur ekonomi kita. Alhamdulillah masih ada kita di bulan Rabiul Awal peringatan Maulid. Masih bisa mendingin akal, mengurangi di mana di dalamnya sekurang-kurangnya kada masaknya. Itu kata yang belum nasi bungkus tak masak dia ada nama parut tak. Artinya nasinya itu dimakan, niat hati untuk mengambil tabaruk berkah Maulid, maka ada cucuk ya hintalo juga berhormat memakan. Ada cucuk ada usaha kita kayak makan, ya makan sedikit lah saja. Tabaruk ya masuk ke dalam parut berasa kenyang. Walaupun kalau hidup masuk makan kenyang tuh. Nah maksud dulu mengurangi nah ini. Maka tiap malam nih menapon pada hadir. Tapi menunya malam minggu jauh bisa bangun bisa ada bulu pada jauhan di rumah kan ada dalam bedali karena boleh pakai lain jual kibin jadi sarabda anu juga pangan perjalanan ini ada ya siar agama ada semulus yang kita lihat dalam apa seluruhnya ada. Tidak ada lain hanya yang perlu kita tekankan, perlu kuatkanlah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak hati itu bujur-bujur yakin dan saya yakinnya orang yang cinta, orang yang ingat mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan susah. Baik hidup di dunia ataupun pada mereka. Sehingga bahasa guru bahari bermula mengamalkan maulid, itu supaya kita lakas sugih bahasa Banjar, lakas berduit kita. Maulid itu ya. Kata terjadilah kepada orang mengamalkan maulid ya akhirnya duit juga. Tapi beda kan orang
mengamalkan maulid, guling aja. Orang ada ikhtiar sesuailah dengan antara apa yang diamalkan dengan apa yang akan didapat hasilnya. Jangan sampai yang diamalkan ada, ikhtiarnya kan ada, yang ada mau jadinya. Sesuaikan amalia apabila selesai atau malam hari selesai salat subuh membaca surah Al-Waqiah. Oleh Rasulullah tanpa apakah menghilangkan kesusahan hidup. Surah Waqiah dibaca, tapi di dalamnya, karena di dalamnya cerita tentang surga, cerita tentang balasan Allah orang yang beramaliyah baik. Di sana cerita tentang adanya air. Apakah air itu terbit sendirinya atau Allah yang mengolah terbitnya? Tumbuh-tumbuhan apa tumbuh dengan sendirinya atau Allah yang mengolah tumbuhnya? Maknanya kita berusaha dan yakin kepada Allah, akhirnya berhasil. Usaha itu hanya diyakininya. Kalau kita yakin, ada mau berhasil. Usaha apa aja apabila bisa dikembangkan dengan baik, insya Allah hasilnya baik. Usaha sudah mudah 1 miliar, ini bisa mengembangkan hasilnya 0 bangkrut. Karena zaman dulu kawal orang bos-bos mereka itu apabila memodali anak buahnya 1 M sekaligus modali. Apabila 1 M nilai bos kada mau juga jalan, kada bisa mengembangkan, kada perlu berdagang, kada bisa berdagang orangnya. Suruh gantung baterai aja palingnya gantungi baterai, kada paham berdagang. 1 miliar deh masih bangkrut, apalagi 100 juta, apalagi 10 juta, apalagi 5 juta, apalagi udah berhutang. Kan kejadian ada doa pulang berhutangnya habis, saya mudah 1 juta bayar 1.025.000, habis, tiap hari ambilnya. Ada bisa berdagang, bukan hanya bisa menyusun barang, tapi mengerti apa, untuk apa, sebenarnya apa. Berdagang itu adalah matematika. Tambah ini sama dengan ini, kurang ini sama dengan ini, kali ini sama dengan ini. Matematika itulah ekonomi. Orang ahli matematika Nyabagawi di atas di pusat Jakarta. Tapi daripada orang ahliannya saya paling bawa orang pada tagah. Saya itu masalah niat, mau orang bawa ke kota, bawa ke laut, bawa orang ke hutan, dari niat itu berat. Tapi kalau matematika, atas di bawah di Bank Indonesia. Betawinya, maksud kita adalah ayo kaum muslimin, jangan kita menjadi orang yang lemah, jangan menjadi orang yang berhajat kepada orang lain. Bagawi bekerja, ayo selama kita bisa, bagaimana terapkanlah perekonomian kita, terapkanlah kalau bisa daerah sini terapkan dengan baik. Hasilnya akan kita nikmati dan akan menyeluruh kepada orang yang setelah kita. Tapi kalau tidak ada pergerakan sama sekali, kita akan berakhir dengan tidak ada cerita hidup. Apa sejarah kita, apa yang kita tinggalkan, perjalanan hidup kepada anak, cucu, keluarga, ada di bakasnya. Karena bagaimana? Ada di bakas. Seperti itulah perjalanan seorang orang saleh. Kenapa orang saleh kadang membangun pondok? Kenapa mereka membangun majelis? Kenapa mereka membangun masjid? Untuk meninggalkan asar perjuangan. Agar supaya orang yang di belakangnya bukan hanya berkata, buktikan dengan pekerjaan. Kalau berkata, ikhlas kepada Allah, semua bisa. Tapi coba gawe, ikhlas atau kada. Mampukah seseorang mengerja dengan ikhlas tanpa apapun? Artinya bahasanya itulah yang dimaknai di dalamnya kita mencontoh perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Beliau awalnya di Kuba membangun masjid, terus berjalan sampai ke kota Madinah. Beliau membangun masjid lagi di sana. Maka berkembanglah
di kota Madinah, syiar agama Islam. Madinah dengan ujung Rasulullah bersinar melebihi Makkah, melebihi yang lainnya, sehingga seolah-olah pusat di dalam seluruh bisnis agama, seolah seperti pemerintahan Madinah. Kalau di Madinah berkata tutup semuanya, maknanya ternyata Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat menjadi seluruh kafatan linnas, seluruh manusia bisa mencari contoh siapapun orangnya selama dia mau mengembangkan diri pribadi dirinya yang diberi oleh Allah dan anugerah di dalam hidup ini. Kalau pada ya tidak ada apa-apa sama sekali. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbahagi menjadi 3 bahagi di padang mahsyar. 1 bahagi masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Begitu mereka bertemu dengan Rasulullah sudah langsung masuk surga. Itu surga dibuka oleh Rasulullah, mereka masuk. Selesai urusan umat ini. Tapi hanya sepertiga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari sifat-sifat mereka. Mereka di waktu hidup tidak pernah berbuat perdukunan, tidak pernah berbuat bintang memintang. Artinya di dalam hal ehwalnya, tauhidnya sangat kuat kepada Allah. Ini tekanan yang sulusul yadkhuluna jannah bighairi hisab. Tauhidnya melebihi daripada yang lainnya, sehingga banyak ada melakukan satu kata perbuatan yang musyrik kepada Allah. Sepertiganya mereka membawa dosa, tapi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Rasulullah dilihat dosanya, oleh Allah diampuni dosanya. Selesai sepertiganya. Sepertiga di umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia membawa dosa sangat besar. Orangnya di waktu hidupnya jarang sempat dudukan dengan majelis. Di waktu hidupnya jarang membantu orang muslim. Di waktu hidupnya jarang bertanggul sapa dengan sesama muslim. Tahunya dia saja, hanya di dalam hidupnya dia seorang muslim. Dia tahu kalau seorang muslim pasti ada punya keyakinan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di akhir umurnya dia tidak sempat membaca la ilaha illallah, tapi ada di tenggorokannya waktu ruh dicabut bergerak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa nafas. Hanya anggotanya yang baca, lidahnya kada kawan lagi. Kebanyakan yang dibaca deh. Orangnya kada tahu di agama kali ya. Bagaimana ini? Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk menghadap pada Allah. Tempat 3 ini harus kemana letaknya? Hanya kalimat la ilaha illallah aja. Maka oleh Allah, saya tidak akan membiarkan golongan di dalam dirinya akan sehari dia tulus menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk ke dalam neraka. Adkhilhum jannah birahmati, silahkan masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmat. 3 kelompok ini saja umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga, yang masuk di dalamnya. Pecah umat Rasulullah menjadi 73 kelompok. 1 kelompok pecah menjadi 3. Inilah ahlul jannah. 72 kelompok seluruhnya kakak di dalam api neraka. Ini yang harus kita perhatikan betul-betul pelajaran ilmu kita. Jangan sampai pelajaran yang di dalamnya tidak ada rintitan hubungan dulu sampai kepada Rasulullah SAW. Maksudnya bid'ah, tauhidnya jangan sampai bid'ah, tasawufnya jangan sampai bid'ah, fakihnya jangan sampai bid'ah. Kita boleh berdusta, tapi begitu bicara agama kita punya dasar dari Rasulullah SAW. Kita boleh dikatakan orang berbuat satu perbuatan yang salah, tapi begitu agama kita punya dasar sesuai dengan tuntunan yang oleh Rasulullah SAW. Taraktu
fikum amrayn lam fadila inna maksud bihima kitab Allah wa sunnati. Saya tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selamanya selama kamu meyakini, memegangi dua itu, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Allah memberi kepada kita satu anugerah yang besar dengan wujudnya Rasulullah, maka sampai kepada kita wujud Rasulullah membekas, yaitu Al-Quran. Ja'akumul haq min rabbikum, al-haq al-Quran wa rasul. Sungguh telah datang kepada kamu kebenaran, yaitu Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran ada di depan kita, Rasulullah ada di depan kita. Kalau kita mau bukti Rasulullah, berziarah ke makam beliau di Madinah. Lihatlah sejarah perjalanan beliau di Mekah. Lihatlah seluruh apa yang tercatat di dalam sejarah, ada dan lengkap. Jadi bukan makna Rasulullah tidak ada di zaman kita, ada asarnya, asar bekas daripada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari wujud inilah adanya wujud peringatan Maulid, perayaan Maulid, mengenang kembali lahirnya, diutusnya, perjalanan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, disehatkan badan kita, memanjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma dengan berkasih anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia wal akhirah. Bismillah suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.